sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Selamat pagi, Shalom. Saya percaya setiap umat Tuhan adalah dalam lindungan kuasa Tuhan. Kita ada pada pagi ini berkumpul untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena penyertaannya yang begitu sempurna, kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ada pada pagi ini, ada sampai pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami mau memuji Tuhan, berterima kasih, dan biarlah segala pujian dan syukur kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini, memberkati setiap pujian yang akan kami naikkan. Biarlah setiap pribadi dilawat oleh Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, haleluya. Kau Allah yang setia, Allah yang setia di
tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Ingatkan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya.
kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari Tuhan sudah jaga kami.
sudah sertai kami. Terbukti Tuhan, sampai hari ini kami dalam keadaan kuat, sehat. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, pada pagi menjelang siang ini Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Sehingga biarlah Roh Kudus itu memperlengkapi kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami serahkan jam waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi turut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita sama-sama belajar pada pagi hari ini tentang kebenaran firman Tuhan dalam tema kesetiaan. Kalau kita bilang kesetiaan pasti banyak ukuran ya. Kalau kita mengukur kesetiaan itu versi kita sendiri. Kita bilang orang ini setia karena dalam hal ini. Kita juga bilang si B ini setia, tidak setia dalam hal ini. Jadi setiap kita punya versi kita masing-masing untuk mengukur atau melihat orang lain dalam versi mereka kesetiaan. Nah, jadi kesetiaan kalau kita ukur dengan kesetiaan yang ada dalam diri kita, pasti sampai saat ini pun kita tidak sempurna. Tapi kita percaya itu bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak setia akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Amsal berkata, mungkin ayat ini sangat sering kita dengar, dalam Amsal 20 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Amsal 20 ayat 6. Oke, 1, 2, 3. Banyak orang yang berdiri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Saya ulangi, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah menikah, pasti mengharapkan pasangannya setia. Amin? Ada di sini yang tidak mengharapkan pasangannya setia? Pasti. Kami yang belum menikah pun di kemudian hari atau mencari pasangan itu pasti harapannya yang pertama itu dia harus setia. Nah, jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, mengapa kesetiaan itu penting dalam hidup orang percaya? Kita melihat salah satu kisah yang luar biasa, banyak dari tokoh-tokoh Alkitab yang membicarakan tentang kesetiaan. Tapi mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Pembacaan perikopnya cukup panjang, kita akan bacanya bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kita mau belajar kesetiaan dari tokoh Alkitab Stefanus. Kita tahu Stefanus adalah orang yang pertama atau disebut martir pertama yang benar-benar meninggal oleh karena apa yang dia perbuat pada saat itu. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita berdiri. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah suku-suku di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian pada jajaran mereka diadakan pada pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami menyampaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengatakan mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus,
Amos yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang-orang. Tetapi sampailah beberapa orang dari jemaat ini yang disebut jemaat orang berbagi. Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bertanggung jawab Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan imannya dan roh yang berbiasa. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar yang cacat dan kata-kata hujat dan Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta keluar-keluar dari ahli Taurat. Mereka menendang Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memanggil saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina Kitab Kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nasrani itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu mendapat Stefanus, lalu mereka menghadapkan Stefanus sama seperti orang-orang. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Ketika saya selalu membawakan firman Tuhan, saya selalu membawa perikop yang panjang ya. Dan saya mau kita membaca itu secara keseluruhan. Waktu saya di gereja saya, waktu saya pulang kampung, karena saya terbiasa membawa khotbah itu dalam versi atau baca dalam satu konteks. Kalau jemaat perhatikan, saya biasanya membawa dalam satu konteks. Pada saat waktu saya datang ke gereja saya membawa cuma 10 ayat. 10 ayat untuk dibacakan secara bersama. Mereka menganggap 10 ayat itu terlalu panjang untuk dibaca. Saya bingung waktu ditanyakan seperti ini. Ibu Nia, kenapa panjang sekali ya pembacaan ayatnya? Dan saya langsung jawab begini, kalau saya bilang kayak gitu, kita akan membaca ayat 5, seterusnya Bapak Ibu akan baca di rumah. Saya yakin pulang dari rumah pun mereka tidak akan baca ke selanjutnya itu. Jadi banyak orang yang saat ini ketika dia membaca versi panjang dalam satu perikop, dia mengatakan itu lama ya, dibandingkan membaca WhatsApp gitu ya, membaca media sosial. Tanpa kita sadari banyak gitu ya di gereja-gereja ketika membaca satu perikop itu mereka merasa lama dan mereka melihat bahwa pembacaan itu memakan waktu. Tapi bagi saya harus kalau misalnya satu pasal itu ya kita baca bersama-sama supaya kita memahaminya. Ketika saya berbicara di sini jemaat bisa memahaminya apa yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, mungkin ada yang masih belum terbiasa membaca perikop panjang, tapi kita secara terus-menerus ketika kita mau membaca perikop itu secara keseluruhan, saya yakin kita akan dapat mengerti apa yang dimaksud dalam pemberitaan firman Tuhan itu. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita belajar dari kesetiaan Stefanus. Kalau kita bilang seperti ini, apa itu kesetiaan bagi jemaat Tuhan? Mungkin banyak versi jemaat Tuhan. Kesetiaan itu adalah kita berpegang pada janji kita. Kesetiaan itu ketika kita berdoa. Kesetiaan itu ketika kita datang beribadah. Kesetiaan itu ketika kita melayani dan sebagainya. Banyak standar dalam yang kita buat sendiri ya untuk menyatakan itu kesetiaan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kesetiaan itu penting bagi orang percaya? Karena ketika kita bertobat, hidup kita diubahkan, kesetiaan itu ada dalam diri kita. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita belajar bagaimana kita harus setia. Pertanyaannya, bagaimana kita harus setia dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Kita melihat ya jemaat Tuhan, seperti yang Amsal bilang seperti ini. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kita sulit menemukan orang setia, oleh karena itu jadilah orang setia itu. Mungkin kita sulit melihat orang yang baik hati gitu ya. Kita harus menjadi orang yang baik hati, karena kita sulit
jadilah kita salah satunya. Kita terlibat dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, bagaimana kita harus setia? Yang pertama, kita belajar, kita harus setia dalam hal-hal sederhana. Kita melihat itu di dalam ayat ke-2 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membaca ayat yang kedua. Berhubung dengan itu, kedua rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Melayani meja adalah memberi makan atau diakonia. Nah, diakonia kepada siapa? Di ayat yang pertama itu dikatakan seperti ini. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi jemaat Tuhan, lihat, 7 orang ini dipilih bukan untuk tampil di depan. 7 orang ini dipilih bukan untuk melayani jemaat Tuhan yang sangat besar pada saat itu. Tidak. Tapi 7 orang ini dipilih untuk melayani orang miskin, orang yang janda. Mereka dipanggil untuk melayani itu. Kalau kita lihat sekarang, itu pelayanan yang mungkin tidak terhitung ya. Atau kita mengukurnya pelayanan janda itu ya biarlah dikerjakan oleh orang-orang. Jadi paling pelayanan poin penting itu adalah singers, adalah WL, adalah pelayan firman Tuhan. Itu adalah poin utama. Tidak, dalam firman Tuhan ini diajarkan 7 orang ini dipilih bukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Kalau kita lihat dalam mata dunia ya, dalam pandangan dunia, siapa yang mau melayani orang-orang miskin? Siapa yang mau melayani janda-janda? 7 orang ini yang dipilih itu mereka yang terkenal baik, orang yang penuh hikmat, orang yang penuh dengan roh. Mereka dipilih untuk melayani janda-janda. Jemaat Tuhan, saya sedikit sharing ya. Saya melayani sekolah minggu itu di sini 4 tahun. Saya punya planning, saya punya 2 tahun nanti Bapak Gembala akan kasih saya khotbah. Awal saya masuk itu 2016 akhir bulan 12. Saya bilang di 2018 paling tidak Bapak Gembala sudah kasih saya khotbah ini. Atau di 2017 lah ya. Sampai saya lulus oleh jemaat Tuhan, Bapak Gembala itu nggak pernah suruh saya kasih khotbah. Saya ingat, saya mikir kenapa ya Bapak Gembala itu nggak kasih saya, kan saya sudah setia melayani sekolah minggu. Paling tidak ya Bapak Gembala hitungan lah ya, 2 tahun itu sudah cukup untuk melihat kesetiaan saya. Saya bilang ketika saya merenungi ini, saya mengerti maksud Tuhan. 2 tahun bagi saya mengukur kesetiaan saya dalam melayani sekolah minggu. Dan pada tahun yang ketiga, saya dengan yakin dan percaya diri bahwa Bapak Gembala kasih saya pelayanan khotbah. Sampai jemaat Tuhan, sampai saya lulus S1 baru dipercayakan. Apakah saya tidak setia? Saya melihat diri saya setia. Tetapi kenapa Tuhan masih belum percayakan pelayanan khotbah itu bagi saya? Saya tahu semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, seringkali kita mengukur kesetiaan kita. Kita lihat contohnya. Chef itu dari DSD ya, dia sudah melayani. Dia sudah melayani drum. Saya perhatikan dia melayani drum. Mulai dari itu bukan drum seperti ini ya. Drum yang betul-betul bunyinya tuh kok nyaring gitu ya. Betul-betul waktu di GBI Mangga 2 itu nyaring. Apalagi chef itu menggebu-gebu ya. Sampai saya melihat bagaimana kesetiaannya terlatih dan melayani Tuhan. Kita dengar sekarang, bukankah ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir? Bukankah ketika dia bermain drum yang kita lihat itu sederhana ya, mungkin kita menganggap inilah yang paling poin penting dalam bermain musik. Inilah kalau nggak ada ini nggak akan bisa ya. Tapi kita bisa melihat bahwa Shane bermain drum itu dan jemaat Tuhan merasakan ya, bagaimana ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, bagaimana pujian itu betul-betul kita resapi. Karena kita tahu bahwa ada pemain-pemain musik yang setia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita bilang seperti ini. Tuhan, saya sudah setia main musik. Nanti tolonglah 2 tahun kemudian adalah keyboard baru gitu ya, adalah mic yang baru ya. Atau seperti ini. Tuhan, saya sudah mendoakan orang lain ya, setia mendoakan orang lain. Paling tidak, saya berharap ada hal yang baik yang terjadi dalam diri kita.
Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, apakah itu mengubah pribadi kita? Saya yakin itu akan mengubah pribadi kita, bukan mengubah Tuhan. Sekali lagi, ketika kita setia, itu gak mengubah Tuhan, tapi mengubah hati kita. Jemaat Tuhan, kita diajarkan dari hal-hal sederhana, melayani Tuhan, dari WL. Saya ingat ya, Tuhan waktu saya masih di asrama, ditanya, Nia, kamu pelayanan apa di gereja? Saya bilang waktu itu saya cuma pelayanan sekolah minggu. Saya bilang, hah? Sekolah minggu? Iya. Dan saya saat itu, Tuhan, saya juga mau singgah, saya kasih singgah. Saya minta lagi, Tuhan, saya juga mau WL. Tapi saya sadar ya, bagaimanapun suara saya itu memang betul-betul nggak dapat gitu ya. Musiknya di mana, saya nyanyinya di mana, saya sadar gitu. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, terkadang itu bukan ada dalam diri kita. Ingat waktu Tuhan bertanya kepada Petrus, dia bilang kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka ingin memberi makan orang banyak. Tuhan tidak tanya berapa ekor yang ada pada kamu. Tuhan tidak tanya berapa, tapi Tuhan tanya apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Kita punya suara yang baik, itu Tuhan karunia yang Tuhan berikan. Kita melayani Tuhan. Apakah kita mulai dari hal-hal yang sederhana atau Tuhan percayakan langsung pada hal-hal yang besar? Itu maunya Tuhan. Kita hanya mengikuti waktunya Tuhan. Nah, waktu ditanya seperti ini, sekolah minggu aja ya? Ya. Dari situ saya berpikir, nanti di tempat PKL saya akan sering khotbah. Jangan Tuhan, saya bilang, waktu saya di tempat PKL, saya bisa hitung, saya khotbah selama 6 bulan, itu hanya 3 kali. 3 kali saya mikir, astaga, teman-teman yang lain itu kalau kami telepon itu mereka bilang, aduh saya sudah capek ini khotbah, sudah banyak sampai saya sudah tidak tahu mau khotbahkan yang mana. Saya malah mikir, saking banyaknya bahan khotbah itu, saya bilang, saya nggak ada. Saya bilang, iya kan, kamu nggak ada khotbah? Iya. 2 bulan pertama jemaat Tuhan, saya betul-betul cuma dikasih sebagai jemaat. Jadi saya mikir, saya datang ke sini untuk PKL. Beda ya kalau kasar. Kita punya pengalaman beda-beda ya. Kak Sabet mungkin langsung sibuk dengan pelayanan. Tapi saya betul-betul duduk manis. Duduk manis jadi jemaat. Saya pikir, wah saya ini tenaga PKL. Tapi kenapa nggak Tuhan berikan yang bisa membuat orang itu bilang, wah. Jadi waktu saya mau khotbah itu, saya mau dibilang, wah. Jadi Tuhan mengubah kesetiaan itu dari hati saya terlebih dahulu. Sehingga ketika pada saat saya melayani Tuhan, banyaknya orang saya tidak memikirkan itu. Tapi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dalam diri saya, bahwa waktu kita setia, jangan mengukur kesetiaan versi kita supaya kita mengharapkan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita lihat Pak Smirna, setia melayani firman, melayani musik keyboard ini, dia juga sesekali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Apakah itu langsung instan? Saya rasa tidak ya. Pak Smirna waktu belajar ini perlu kesetiaan? Perlu. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau bilang saya mau mendoakan orang lain, harus setia mendoakan orang lain. Dulunya kita hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi kita belajar tentang kesetiaan, kita mau mendoakan orang lain. Dulunya kita hanya memikirkan diri kita sendiri, karena kita tahu kesetiaan, kita mau hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi baik singers, drummer, gitar, keyboard, semua itu, bahkan Aser, Ibu Yunce selalu bilang, Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan senyuman, setia. Apakah menjadi berkat bagi saya seperti dibandingkan dengan Yowel? Sama-sama menjadi berkat. Oleh karena itu jangan kita memperhitungkan segala sesuatu yang orang lain buat dengan pertimbangan kita, dengan ukuran kita. Karena Tuhan melihat hati. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, apakah kita datang beribadah yang duduk di sini, yang kalau kita bisa bilang dia mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan itu butuh kesetiaan. Mendoakan orang itu butuh kesetiaan. Jadi
Jangan kita bilang hanya saya duduk manis, jadi saya nggak setia. Saya percaya Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan sudah memberikan kekuatan. Apa yang ada pada kita saat ini, gunakanlah itu untuk Tuhan. Bukan Tuhan tanya berapa yang ada padamu, berapa besar potensi yang ada padamu. Tuhan nggak pernah tanya itu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada padamu, pergunakanlah itu untuk Tuhan. Poin yang kedua yang kita belajar dari Stefanus, dia melayani janda-janda dengan ketujuh orang dan keenam orang lainnya. Dilihat dari poin yang kedua, kita belajar bagaimana kita harus setia. Stefanus mengajarkan kepada kita harus setia dalam memberitakan Injil. Mengapa selalu diulang-ulang? Pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil ini adalah kehidupan kita. Bukan seperti ini ya jemaat Tuhan. Jangan konsep kita tuh seperti ini. Berbicara itu baru memberitakan Injil. Kalau kita punya konsep seperti itu, mungkin saat ini orang yang tidak fasih berbicara pun dia merasa bahwa dirinya tidak pantas memberitakan Injil. Tuhan tidak membatasi seseorang untuk melayani dia. Yang saya ingin katakan kepada kita, hidup kita itu adalah pemberitaan Injil. Perbuatan kita adalah pemberitaan Injil. Pikiran kita adalah pemberitaan Injil. Perkataan kita adalah pemberitaan Injil. Sehingga orang tanpa kita berbicara pun, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Orang bisa melihat mengapa dia ini berbeda dengan yang lain. Kenapa? Dari perbuatan kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita, betul-betul itu menggambarkan Injil. Jadi jangan batasi ya. Saya nggak bisa nih untuk sampaikan Tuhan adalah juru selamat atau berkhotbah bagaimana. Seharusnya seperti itu ya. Tidak, saya ingin katakan kehidupan kita adalah pemberitaan Injil. Apa yang Stefanus buat ya jemaat Tuhan? Dia kita lihat di mana dari dia yang melayani janda-janda, Tuhan lihat dalam ayat 8 seperti ini. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi itu nggak dibilang dari ayat 1 sampai ayat 7 ya, tidak ada. Tapi di ayat 8 di situ dilihat bagaimana kesetiaan Stefanus dalam hal-hal yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain. Lihat bagaimana Tuhan memberikan dia hal yang luar biasa. Di mana Tuhan percayakan dia memiliki banyak karunia, mengadakan tanda-tanda mujizat supaya orang melihat bagaimana kasih Tuhan itu. Dan pemberitaan Injil seperti apa yang Stefanus lakukan? Kalau jemaat Tuhan mau baca konteks PL dari Keluaran sampai kepada Yesus, kalau orang Roman gitu ya, itu tercatat di pasal 7. Jemaat bisa lihat itu tercatat dalam pasal 7. Makanya agak panjang lebar itu dalam pasal 7 sampai pasal yang ke-53. Itu adalah rangkuman kalau kita lihat ya, di mana Stefanus betul-betul menyampaikan mulai dari penciptaan sampai ke Abraham, sampai kepada hukum Taurat, Daud, bahkan Yesus, itu ada di pasal 7. Jadi jemaat Tuhan, kalau misalnya agak bingung atau bagaimana, bisa melihat kisah Rasul pasal 7 di situ mencatat atau merangkumkan. Itu ya, ada rangkuman bagaimana dari penciptaan sampai kepada Yesus datang, sampai kepada Yesus mati di kayu salib, itu ada di pasal 7. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena kita orang yang percaya. Tanyanya, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena kita telah diselamatkan. Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi egois dengan hidup kita sendiri, tapi betul-betul pikiran, perilaku, perbuatan kita, tutur kata kita adalah pemberitaan Injil. Orang melihat Ibu Erna itu bukan hanya sebagai Ibu Erna, tetapi pemberitaan Injil. Orang melihat kita yang ada di sini itu bukan seperti orang-orang biasa yang hidup dalam, tapi Tuhan melihat kita adalah pemberita Injil. Tuhan pakai kita semua untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, kita harus setia dalam pemberitaan Injil. Poin yang ketiga, yang terakhir yang kita belajar dari Stefanus, saya akan membacakannya. Dalam ayatnya yang ke-59, pasal yang ke-7, sedangkan mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah, tanggunganlah
tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Apa yang kita belajar dari kesetiaan Stefanus? Yang pertama, kita belajar Stefanus setia dalam hal-hal yang sederhana, yang orang lain pikirkan dia nggak perhitungan orang itu mau lihat puji dia atau tidak. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana Stefanus setia dalam pemberitaan Injil. Dan yang ketiga, bagaimana Stefanus setia dalam hal mengampuni. Mengapa kesetiaan dalam hal mengampuni itu penting? Karena saya percaya dalam kesetiaan itu banyak permasalahan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi dari Stefanus ini kita belajar, kita mau setia dalam hal mengampuni. Karena bagi orang dunia, kamu seperti hukum Taurat bilang, kalau orang memukul pipi kanan, dan pulang pikirin. Tapi Tuhan Yesus bilang seperti ini, kalau orang memukul pipi kanan, adalah juga dipikirin. Jadi Tuhan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan bahwa manusia memang sulit untuk mengampuni, tapi dari kedatangan Tuhan yang mengampuni kita, Dia mau ajarkan kita bagaimana mengampuni itu kita akan memperoleh kebebasan, kemerdekaan yang daripada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, ada salah satu hal yang keliru yang kita lihat saat ini. Pernahkah jemaat Tuhan dengar kata orang dulu, kayak dia dijahatin tuh, atau dihakimi, atau diceritakan dengan hal-hal yang tidak baik? Pernahkah jemaat Tuhan dengar orang itu? Biarlah pembalasan itu dari Tuhan. Pernah? Paling tidak kita pernah mendengar ya? Atau mungkin saya dulu pernah mengucapkan ketika ada orang yang membicarakan saya, dalam hati saya, lihat, Tuhan akan balas. Tuhan akan balas yang dia perbuat. Tapi kita lihat, balas apa yang kita mau diterima orang itu? Selalu pembalasan itu adalah hal yang buruk. Ketika manusia bilang seperti ini, pembalasan dari Tuhan, biarlah itu pembalasan Tuhan, pasti konotasinya itu adalah hal yang buruk. Kita mau pembalasan yang Tuhan berikan kepada orang tersebut, itu adalah berupa malapetaka kepada dia. Tetapi kita selalu berdoa dan kita percaya kepada Tuhan seperti ini. Dalam Yeremia 29 ayat 11, kita sendiri berkata ya seperti ini. Dalam Yeremia 29 ayat 11 seperti ini. Kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu dengan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita saja berharap bahwa Tuhan memberikan kita rancangan yang penuh damai sejahtera, tetapi ketika ada orang yang menghakimi kita atau yang berbuat jahat kepada kita, kenapa kita berdoa mengenai pembalasan untuk mendatangkan kecelakaan, meminta pembalasan untuk hal-hal yang buruk? Jadi saya melihat, ketika saya melihat bahwa teman saya berkata, lihatlah Tuhan akan balas dia. Lihat, Tuhan akan buat segala sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan. Saya melihat, astaga, kita mengutuki orang ya. Jadi kita memakai kata pembalasan Tuhan untuk menutupi dan membela diri kita, karena kita tidak mau mengampuni. Tapi ingat, pembalasan Tuhan itu adalah milik Tuhan. Kalau kita meminta pembalasan Tuhan itu, kita minta pembalasan, Tuhan berilah dia damai sejahtera, Tuhan berilah dia sukacita, Tuhan balaskanlah segala yang jahat itu ditimpakan jauh daripadanya. Kita berdoa, Tuhan, pembalasan itu adalah perubahan hatinya. Stefanus mengajarkan kita pada hal itu. Ketika Stefanus dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dia dilempari, dia bahkan sampai meninggal, dan dia berdoa, Tuhan jangan tanggungkan kepada mereka. Bayangkan kalau saya jadi Stefanus. Kalau saya mikir, kalau saya jadi Stefanus, saya pasti lihat saja pembalasan daripada Tuhan ada dalam kalian, murka Tuhan ada dalam kalian, mati lah, kayak gitu misalnya ya. Tapi firman Tuhan mencatat dengan jelas, Stefanus tidak menuntut pembalasan dalam hal yang jahat kepada mereka, tetapi Stefanus berdoa,
agar Tuhan ubahkan hati mereka, agar Tuhan mengampuni mereka, agar Tuhan mengubah perbuatan mereka dan boleh memakai mereka yang jahat menjadi alat untuk memberitakan Injil. Itu yang Stefanus doakan. Saat ini kita belajar kesetiaan itu dalam hal mengampuni itu penting untuk hidup kita. Jangan kita menuntut orang yang jahat kepada kita untuk Tuhan buat sesuatu yang jahat lagi kepada dia. Tidak. Tapi doa kita adalah, Tuhan, orang ini berbuat demikian, tapi saya mau Tuhan mengubah hatinya, Tuhan mengubah perbuatannya, dan saya mengampuni dia. Kita mau berkata seperti itu. Jemaat Tuhan, 3 hal yang kita belajar pada siang hari ini tentang kesetiaan. Setia dalam hal-hal sederhana, seperti yang Tuhan kasih perumpamaan 5 talenta dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 21, di mana Tuhan berkata, engkau setia dalam hal kecil. Jadi kita harus setia dalam hal-hal sederhana yang menurut kita orang pikir sederhana, tetapi berdampak luar biasa bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Yang kedua, kita belajar tentang kesetiaan dalam hal pemberitaan Injil. Hidup kita adalah Injil yang terbuka. Dan yang ketiga, kita setia dalam hal mengampuni. Kita tidak menuntut balas, tetapi kita mendoakan mereka. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami belajar tentang kesetiaan Tuhan. Kami belajar arti tentang kesetiaan. Banyak ukuran-ukuran yang dunia pakai untuk kesetiaan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan melihat hati kami. Terkadang Tuhan, kami tidak setia dalam beberapa hal. Dan juga Tuhan, kami mungkin setia buat setiap para pelayan, buat setiap jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari setiaan. Tuhan, kami sangat terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas dalam memperlengkapi kami. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin tidak beribadah atau banyak alasan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan menaruhkan hati kesetiaan dalam berdoa, dalam beribadah, dalam melayani. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya hambanya Evangelis Lia.
Tuhan Yesus memberkati, dan kehadiran seluruh jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu 22 Mei, kita ibadah seperti biasa jam 10 sampai selesai. Pembicara akan dilayani oleh Evangelis Reza. Kemudian ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 sampai selesai di lobi Senturi. Demikian pengumuman. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat ini saya minta dengan makasih dipimpin oleh Ibu Mama. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami juga sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, dan nama Tuhan ditinggikan di atas kami. Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Evangelis Nia yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Engkau berkati kehidupannya Tuhan. Engkau berkati masa mudanya Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi dalam kehidupannya. Pelayanannya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biarlah ada banyak jiwa-jiwa boleh dibawa mengenal Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati rencana masa depannya Tuhan. Kami percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Berkati kedua orang tua, bahkan saudara-saudara keluarga besarnya. Berkati Tuhan Yesus kehidupan mereka. Biarlah lewat keluarga hamba-Mu ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala yang menjadi keperluan kebutuhannya Tuhan juga mencukupkan segala sesuatunya. Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera, sukacita melimpah atas kehidupan jemaat-Mu. Mereka yang bergumul hari-hari ini Tuhan, mungkin ada yang sakit, Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang kesulitan dalam keuangan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Mereka yang masih sekolah, studi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu GB Anugerah ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan Yesus, urapi dengan urapan yang baru. Engkau terus mempererat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga lewat pelayanan di tempat ini nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga saat mereka datang ke tempat ini mereka akan mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini. Mereka yang lalai Tuhan, ingatkan mereka akan kesetiaan. Mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Korban syukur umat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Yang mengembalikan perpuluhan, Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan menjauhkan segala belalang-belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami pertaruhkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa keselamatan akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Pertobatan akan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Berkati juga kota Makassar, kota Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Tuhan berkati Bapa. Biarlah ada keamanan, ada damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kota kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kami berdoa memberkati kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat ini juga Tuhan berkati, di mana kami pakai beribadah. Tuhan berkati pemilik tempat ini Tuhan.
biar mereka juga boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu. Dan saat kami beribadah di tempat ini Tuhan, mereka yang lewat mungkin di jalan ini, mereka mendengar pujian penyembahan kami, mereka juga akan diberkati, mereka juga akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa, berikan kami berkat kesetiaan bagi Engkau, melayani Engkau, mengasihi Engkau, bahkan taat dan setia kepada-Mu. Berkati rohani kami Tuhan lebih lagi, dan jasmani kami. Berikan kami hati yang selalu bersekutu dengan Engkau. Sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan seperti yang Kau kehendaki. Itulah berkat dan terindah bagi kami. Berikan kami yang terbaik Tuhan, di dalam rumah tangga demi rumah tangga kami, kebahagiaan, kesetiaan, di dalam studi, dalam pelayanan, semuanya Tuhan, berikan yang terbaik bagi kami. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami selalu mengandalkan Engkau. Jangan pernah tinggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu, jadikan kami baik suci. Sentuh hati kami, ubah hidup kami Bapa. Itu yang terindah bagi kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, dan ada kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kasih-Mu membeban hidup kami, sehingga orang akan melihat ada Engkau dalam kehidupan kami, dan orang akan datang sujud menyembah-Mu, dan Engkau menjamah mereka, sehingga keselamatan demi keselamatan terjadi sampai ke ujung-ujung bumi, dan kedatangan-Mu kedua kali dipercepat Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu.
Bahkan setiap kami sudah diberkati oleh firman-Mu, sehingga yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah diburkan oleh Roh Kudus-Mu, dan yang datang dengan berbagai sakit penyakit. Hamba percaya, setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya bahwa kuasa penyakit itu dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur Yesus setiap kami sudah disembuhkan. Sehingga kami kembali membawa berkas-berkas yang baru, kami membawa sukacita, damai sejahtera, dan kami diubah, kami dari pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, izinkan hamba-Mu membawa berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat-Mu yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adoman-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Kau, terpukul kahar oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau kerjakan, apa yang sedang Engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.